Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran daring ekonomi MAN Kota Batu. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberi kesehatan dan mensyukurinya dengan melakukan aktivitas positif yang bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Pembelajaran daring ekonomi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Untuk apa disusun? Kapan disusun jurnal umum? Dan bagaimana cara menyusunnya? Mari kita ikuti ulasan berikut ini. Jurnal umum diartikan sebagai buku atau dokumen catatan yang berisi transaksi keuangan perusahaan yang disusun secara kronologis dan sistematis. Kapan jurnal umum disusun? Sebagai buku harian, jurnal umum bisa disusun setiap hari atau setiap saat ketika terjadi transaksi sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Untuk apa jurnal umum disusun? Untuk menjembatani pencatatan transaksi dari buku harian ke akun buku besar serta mengontrol keseimbangan jumlah debit dan jumlah kredit. Jurnal umum mempunyai fungsi antara lain fungsi pencatatan, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Sekarang kita masuk pada tahap cara menyusun jurnal umum. Untuk menyusun jurnal umum, kita perlu membuat tabel seperti di bawah ini. Kita tulis nama perusahaannya dulu, kemudian jenis pencatatannya jurnal umum, dan periode pencatatannya. Kita buat di kolom tanggal, itu dipecah kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 berisi tahun dan bulan transaksi. Kolom 2 pada tabel tanggal diisi tanggal transaksi. Sedangkan di kolom ketiga berisi nomor bukti transaksi. Tapi kadangkala untuk nomor 3 ini ditiadakan, tergantung perusahaannya. Kemudian di nomor 4, kolom nomor 4 berisi nama akun dan keterangan. Kolom nomor 5 berisi referensi. Referensi diisi dengan kode akun atau nomor akun. Di kolom nomor 6 berisi jumlah debit dan di kolom nomor 7 berisi jumlah kredit. Untuk memperjelas penyusunan tabel jurnal umum, berikut ini disajikan potongan dari jurnal umum Bengkel Samara Motor. Dicontohkan tanggal 1 Juli 2020, Tuan Hadi menyetorkan uang senilai 8.500.000 sebagai modal awal usaha. Analisis transaksinya, kas bertambah di sebelah debit 8.500.000, modal Tuan Hadi bertambah di sebelah kredit 8.500.000. Kita masukkan ke dalam tabel jurnal umum. Di kolom tanggal, di kolom yang pertama kita masukkan bulan dan tahun. Di kolom kedua, tetap pada kolom tanggal, kita masukkan tanggalnya, tanggal 1. Kemudian di kolom keterangan diisi nama akun. Akun yang di sebelah debit dimasukkan di sebelah kiri, ditulis di sebelah kiri. Sedangkan akun yang ada di sebelah kredit ditulis agak menjorok ke sebelah kanan. Jadi yang di sebelah kanan adalah akun modal, agak masuk ke kanan. Kemudian referensi ditulis kode akun atau nomor akun. Kemudian kolom debit diisi sejumlah 8.500.000 untuk kasnya, dan kolom kredit diisi sejumlah modalnya 8.500.000 juga.
Lebih lengkapnya, transaksi bengkel Samara Motor tampak sebagai berikut. Di contoh soal nampak bengkel Samara Motor mempunyai transaksi yang telah dilakukan mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli. Transaksi-transaksi tersebut akan kita susun ke dalam jurnal umum bengkel Samara Motor. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas analisis transaksi bengkel Samara Motor. Dengan demikian akan lebih mudah bagi kita untuk menyusun jurnal umum. Tinggal memindahkan, yang debit dipindahkan ke debit, yang kredit juga dipindahkan ke kredit. Walaupun analisis transaksi tidak harus selalu kita buat dengan cara menuliskan dan membuat dalam bentuk tabel. Seperti contoh berikut ini, tinggal kita pindahkan, kas dipindah ke kas di jurnal umum di debit. Kemudian perlengkapan juga tinggal memindah, peralatan tinggal memindah, kendaraan tinggal memindah. Semuanya ada di debit. Itu termasuk dalam kategori harta. Karena ada setoran berupa kas, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan. Kemudian modal bertambah ada di kredit, tinggal kita pindahkan di kredit. Terjadi pada tanggal 1 Juli, kita tuliskan tanggalnya 1 Juli 2020. Terus nama akunnya, yang di debit ada di sebelah kiri, yang di kredit ada di sebelah kanan, agak menjorok ke kanan menulisnya. Kemudian referensi diisi nomor kode debit kreditnya sesuai dengan jumlah yang ada di debit kredit analisis transaksi. Contoh soal kedua, tanggal 2 Juli 2020, bengkel Samara Motor menerima pendapatan jasa servis sebesar Rp1.500.000. Transaksi ini mempengaruhi akun kas bertambah di sebelah debit Rp1.500.000 dan pendapatan juga bertambah di sebelah kredit Rp1.500.000. Karena kita sudah membuat analisis transaksi yang ada di sebelah kiri berbentuk tabel ini, kita akan lebih mudah memindahkan ke dalam jurnal umum. Kita pindahkan, kita tulis tanggalnya dulu, tanggal 2 Juli, kemudian nama akunnya, kas di sebelah debit, dan pendapatan di sebelah kredit, sehingga menuliskan akunnya pendapatan jasa agak menjorok ke kanan. Referensi kita isi dengan kode akun, kemudian nominalnya tinggal kita pindahkan, kas di sebelah debit kita pindahkan ke kolom jurnal umum sebelah debit Rp1.500.000 dan pendapatan jasa di sebelah kredit Rp1.500.000 juga kita pindahkan di kredit jurnal umum Rp1.500.000. Tanggal 12 Juli 2020, bengkel Samara membayar sewa kios untuk masa 1 tahun sebesar Rp3.800.000. Transaksi pembayaran sewa ini bisa diperlakukan ke dalam 2 jenis akun. Yang pertama bisa diperlakukan sebagai harta atau sewa dibayar di muka. Yang kedua bisa diperlakukan sebagai beban sewa. Tapi dalam kasus transaksi bengkel Samara tanggal 12 Juli di sini diperlakukan sebagai harta. Dengan demikian, transaksi ini mempengaruhi harta berupa sewa dibayar di muka bertambah di sebelah debit Rp3.800.000 dan kas dalam hal ini juga harta kita berkurang Rp3.800.000 karena kita melakukan pembayaran tunai. Apabila diperlakukan sebagai beban, maka yang muncul di debit nanti bukan akun sewa dibayar di muka, tetapi beban sewa. Di satu sisi, kasnya juga berkurang untuk membayar sewa. Selanjutnya tanggal 15 Juli 2020, bengkel Samara
menerima tunai jasa servis 1 juta dari total pendapatan jasa 2 juta, sisanya dibayar kemudian. Transaksi ini mempengaruhi 3 akun. Yang pertama, kas, karena menerima tunai 1 juta, maka kasnya bertambah di debit 1 juta. Sisanya dibayar kemudian memunculkan piutang usaha. Bertambah di sebelah debit 1 juta dan pendapatan jasa di sebelah kredit 2 juta. Dapat kredit jumlahnya imbang. Karena kita sudah membuat analisis transaksi, tinggal memindahkan saja ke dalam jurnal umum. Kas, piutang usaha, dan pendapatan jasa. Tanggal 19 Juli 2020, Bengkel Samara menerima jasa servis sebesar 4 juta yang dibayar secara kredit. Transaksi ini menimbulkan tagihan perusahaan terhadap konsumen, sehingga muncul akun piutang. Piutang termasuk akun harta. Piutang bertambah ada di sebelah debit sejumlah 4 juta. Di sisi kredit muncul akun pendapatan jasa bertambah sebesar 4 juta. Kalian perhatikan yang ada tanda anak panah berwarna hijau, tanggal 19 Juli muncul piutang usaha dan pendapatan jasa sebesar 4 juta rupiah. Tanggal 24 Juli menerima cicilan dari pelanggan atas transaksi tanggal 19 Juli sebesar 2.500.000. Karena adanya pembayaran cicilan, maka kas bertambah di debit sebesar 2.500.000 dan piutang termasuk harta berkurang, piutang usaha berkurang ada di sebelah kredit sebesar 2.500.000. Pada tanggal 25 Juli, Tuan Hadi mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi. Transaksi ini memunculkan akun prive Tuan Hadi, sehingga prive Hadi bertambah di sebelah debit 350.000, di sisi kredit kas berkurang sebesar 350.000. Selanjutnya tanggal 26 Juli 2020, perusahaan Bengkel Samara mengeluarkan beban administrasi sebesar 450.000. Transaksi ini memunculkan akun beban administrasi. Beban administrasi bertambah ada di sebelah debit 450.000, sedangkan kas atau uang tunai perusahaan berkurang sebesar 450.000 di sebelah kredit. Transaksi yang dilakukan oleh Bengkel Samara Motor mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020, pada akhirnya jumlahnya harus imbang atau sama antara debit dengan kredit. Tampak di sini jumlah debit 75.400.000. Demikian pula jumlah kredit 75.400.000. Dengan demikian, materi pembelajaran jurnal umum pada pertemuan kali ini dapat kita simpulkan. Jurnal umum merupakan tahap pencatatan pada siklus akuntansi perusahaan jasa yang penyusunannya terdiri dari kolom tanggal, nama akun, referensi, debit dengan kredit. Jurnal umum disusun berdasarkan transaksi yang bersumber dari bukti transaksi. Jurnal umum jumlahnya harus imbang antara debit dengan kredit. Untuk menyusun jurnal umum, analisa transaksi tidak harus ditulis dalam bentuk tabel. Analisa transaksi boleh juga tidak ditulis, asalkan kalian betul-betul paham mekanisme debit kredit. Jadi,
Transaksi bisa langsung dimasukkan ke dalam jurnal umum seperti contoh pada tayangan berikut ini. Tanggal 1 misalkan Tuan Hadi menyetorkan uang tunai 8.500.000, maka kita masukkan di sini kasnya di debit 8.500.000 dan seterusnya. Demikian materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga iman dan imun agar kita sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.